atau komisi kejaksaan dengan komisi kepolisian. Mereka itu kan tidak punya undang-undang tersendiri yang mengatur tentang fungsi tugas mereka. Mereka masih diatur, Kompolnas diatur di dalam undang-undang kepolisian, komisi kejaksaan juga demikian. Tetapi kalau kita bandingkan dengan komisi yudisial, walaupun diatur dengan undang-undang tersendiri, juga banci. Dia tidak produktif. Ya, kita berperkara di berbagai pengadilan, semua KUHP, kasih uang habis perkara. Pemirsa Rumah Kebudayaan Nusantara, dalam bedah kasus malam ini kita akan mencoba mengulik kasus dugaan gratifikasi atau pemberian janji atau hadiah dari Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan, seorang komisioner KPU pada tahun 2020 yang lalu, yang sebagian dari para pelaku ini sudah menjalani persidangan dan perkaranya sudah diputus, bahkan mereka sudah melaksanakan masa pidana yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan. Tetapi satu orang pelaku, yaitu Harun Masiku, sampai dengan saat ini masih berstatus tersangka karena dia sendiri buron sejak peristiwa OTT yang dilakukan oleh KPK pada Januari 2020 yang lalu. Persisnya setelah kasus Wahyu Setiawan dan kawan-kawan ini divonis dan mereka menjalani pidana, nama Harun Masiku sudah mulai jarang disebut-sebut. Tetapi dalam 1 bulan terakhir ini, nama Harun Masiku semakin populer di kalangan masyarakat kita, terutama di media sosial. Hampir setiap hari nama Harun Masiku menghiasi pemberitaan media kita, sehingga sangat beralasan kalau pada malam hari ini bedah kasus akan membedah lebih jauh apa sih yang sesungguhnya terjadi, atau ada kepentingan apa sehingga kasus ini mendadak menjadi sangat viral. Terlebih-lebih setelah Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, dipanggil oleh KPK sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku dalam kasus dugaan gratifikasi yang terjadi pada tahun 2019-2020 yang lalu. Sudah hadir di sini narasumber kita, Bung Alfons Lumau, seorang pengamat kepolisian yang kita percaya pakar juga di dalam ilmu penyidikan, dan Bung Karel Tikwalu, seorang praktisi hukum, juga memfokuskan diri dalam persoalan pidana. Kita akan mendengarkan bagaimana pandangan-pandangan mereka, pendapat mereka tentang kok begitu ramainya kasus Harun Masiku ini. Karena disebut-sebut kasus ini menjadi ramai karena ada boncengan kepentingan politik yang sangat besar. Ya. Bahkan disebut-sebut ini adalah pesanan dari Ibu Negara Konoha yang memberi order kepada beberapa oknum di KPK agar kasus ini dihidupkan kembali. Nah, apakah rumor ini benar dan masuk akal atau tidak? Mari kita dengarkan bedah kasus ini melalui pandangan dari Bung Alfons dan juga Bung Karel untuk kita diskusikan bersama. Saya ke Bung Alfons terlebih dahulu. Bagaimana Bung Alfons melihat sebuah kasus yang penyidikan dan penuntutannya sebagian besar udah clear, udah selesai. Artinya kalau Harun Masiku ditangkap hari ini pun mungkin penyidikannya tidak memerlukan waktu yang lama karena sudah matang, ya. Diperkuat oleh putusan perkara pidana atas nama terdakwa Wahyu Setiawan, juga atas nama terdakwa Agustiani Tio Fridelina, dan juga terdakwa Saiful Bahri. Nah, tetapi kasus ini dari waktu ke waktu selalu menjadi perhatian publik.
Ini ada apa sebetulnya, Bung? Melihat dari sudut pandang ilmu penyelidikan dan penyidikan. Jadi sebenarnya karena kasus ini beberapa tersangkanya sudah diputus dan keputusan berkekuatan tetap, sebenarnya semua keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pembuktian sebuah perkara sudah cukup lengkap, karena kesaksian di pengadilan di bawah sumpah itu merupakan alat bukti yang sempurna. Dengan demikian penyidikan tidak perlu repot-repot lagi, dan sudah sekian tahun kasus ini berjalan, jadi sederhana sekali untuk menggiring seorang Harun Masiku. Yang kita lihat kok tiba-tiba sekarang seorang yang dianggap sebagai saksi harus dipanggil lagi, dan pada saat pemanggilan tersebut ada langkah-langkah yang menurut saya dari segi penyidikan agak menyimpang dari praktik penyidikan yang kita kenal dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana yang kita kenal merupakan sebuah kitab suci, panduan bagi para penyidik di berbagai tingkat dan institusi, baik di kepolisian, di kejaksaan, dan termasuk KPK, karena harus mengacu pada hukum acara ini. Bagaimana dari seorang saksi kok bisa dilakukan penyitaan tanpa prosedur yang memadai dalam hal ini? Misalnya yang jadi saksi ini pun membawa seorang temannya ataupun pembantunya, terus pembantunya dengan akal muslihat diajak dan diambil beberapa barang yang dianggap sebagai barang bukti. Ini agak tidak masuk akal menurut saya, karena tampak secara jelas ada praktik-praktik melampaui batas kewenangan yang dibolehkan oleh aturan. Sedangkan sebagai alat negara penegak hukum, pekerjaan mereka harus dalam rambu-rambu hukum itu sendiri. Karena sebuah barang bukti atau keterangan atau apapun yang diperoleh tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, maka alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian secara hukum. Demikian. Ya, jadi kalau kita lihat dari kemampuan profesionalisme, keterampilan penyidik KPK yang katanya orang-orang pilihan dari Mabes Polri, maka mestinya peristiwa tanggal 10 Juni kemarin terkait dengan perilaku penyidik Rosa dan kawan-kawan di KPK yang disebut-sebut seperti membohongi Kusnadi, seorang staf atau pegawai PDI Perjuangan yang kebetulan ikut ke sana, ya, karena dia tahu Pak Hasto sedang akan menjalani pemeriksaan, dan ketika di sana handphone dan beberapa dokumen dititipkan ke saudara Kusnadi karena Pak Hasto harus menjalani pemeriksaan. Tiba-tiba penyidik KPK ini datang mengajak dengan dalil Kusnadi ditunggu Bapak meminta handphonenya. Serta-merta itu Kusnadi diajak ke atas, lalu dilakukan penggeledahan, penyitaan, diinterogasi 3 jam lebih, bahkan dibentak-bentak, sebagaimana tadi Bung Alfons menyatakan terjadi penyimpangan di dalam prosedur sebagaimana diatur di dalam KUHP. Nah, sekelas penyidik KPK dan merupakan orang-orang pilihan, apakah ini masuk di akal sehat publik kalau kesalahan seperti ini terjadi? Ataukah ini merupakan skenario atau sebuah drama yang mau dibangun untuk membuat rame situasi politik yang akhir-akhir ini semakin panas, yang juga sekaligus untuk menutup kasus lain juga yang sedang rame, apakah kasus Vina atau kasus penguntitan Jampitsus. Ini semua kan bisa terjadi. Nah, kira-kira dalam kaitan dengan praktek-praktek penyidikan yang dilakukan secara serampangan dan yang dilakukan oleh penyidik-penyidik yang dikatakan sebagai profesional dan orang-orang pilihan di KPK dalam kasus pemeriksaan tentang Harun Masiku ini, layakkah penyidik semacam ini dipertahankan di KPK? Seperti tadi kita baca di media, Wakil Ketua KPK Alex Marwata sudah mewanti-wanti apabila penyidik KPK dalam menangani kasus Harun Masiku ini bekerja berdasarkan arahan dari pihak eksternal, maka dia tidak segan-segan akan memecat penyidik-penyidik itu. Artinya kita bisa simpulkan bahwa Pak Alex Marwata melihat ada sejumlah langkah dari penyidik KPK, dalam hal ini Rosa Bekti
Rosa Purbo Bekti dan kawan-kawan melakukan langkah-langkah yang blunder, langkah-langkah yang merugikan hak asasi manusia dan hak-hak lain dari setiap saksi yang dipanggil di KPK, dan khususnya di dalam kasus yang menempatkan Hasto Kristianto sebagai saksi, tetapi di sana dia pun menghadapi perlakuan dan pelayanan yang sangat tidak manusiawi. Dia 4 jam merasa terkurung di dalam ruangan yang dingin dan dibiarkan begitu saja. Apakah bisa kita terima cara-cara seperti itu kalau ini dilakukan dan terjadi di KPK? Gimana, Bung? Jadi menurut saya, kalau langkah-langkah ini yang dianggap bahwa penyidik-penyidik yang ada di KPK itu adalah penyidik yang terpilih dan profesional, ini mungkin saja karena mereka terpilih profesional dan sudah terlalu sering mengerjakan praktek-praktek yang seperti menyimpang ini, sehingga mereka lupa bahwa banyak mata masyarakat juga memperhatikan sejauh mana profesionalitas mereka itu memang terukur dan teruji. Karena apa? Kalau mau menyita, mengambil suatu barang dan sebagainya, itu pada tahap penyidikan. Kalau kita belajar hukum acara kan, kalau masih tahap penyelidikan, itu dalam rangka mengkonstruksikan ada tidaknya tindak pidana, maka tidak ada upaya mengambil dan sebagainya, karena itu kan upaya paksa namanya. Nah, itu dalam tahap penyidikan. Nah, apakah dalam hal ini seorang Hasto Kristianto yang dipanggil ke KPK untuk diperiksa dalam status sebagai tersangka atau sebagai saksi? Karena pada hakikatnya saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan agar sebuah perkara menjadi terang. Jadi saksi itu adalah jejaring daripada penyidik untuk mendapatkan keterangan sedapat mungkin. Harusnya dilindungi betul ya? Dilindungi, dan justru dia harus dijaga untuk dia bisa kooperatif. Tapi kalau cara seperti ini, di sini letak profesionalitas daripada penyidik. Apakah cara-cara ini profesional atau tidak? Biar masyarakat menilai. Karena kalau cara seperti ini, kenapa tidak baik polisi maupun di KPK? Orang datang kan tidak boleh bawa HP dan sebagainya. Kenapa tiba-tiba panggil suruh bawa HP? Kan mereka punya protap supaya ini jangan bocor dan sebagainya. Nah, ini bukan sebuah praktek profesional, tapi menurut saya ini praktek yang agak ugal-ugalan karena terlalu overconfidence. Merasa kalau kami bikin itu mau apa? Nah, ini banyak kali pekerjaan-pekerjaan penyidik yang merasa punya kewenangan ini ingin memaksakan kehendak, dan ini banyak terjadi. Ada orang baru diperiksa, misalnya ancaman 5 tahun dan sebagainya, harus didampingi oleh kuasa hukum. Tapi mereka dorong, nggak usah pakai kuasa hukum, misalnya saja. Ini kan pekerjaan bodoh, karena itu hak daripada orang diperiksa, dan ini untuk menjamin kepastian hukum. Supaya apabila nanti perkara yang maju dan sebagainya, ada kepastian bahwa hak-hak hukum daripada setiap orang itu dijamin oleh undang-undang, dilaksanakan oleh para penegak hukum, para penyidik. Kalau tidak, ini kebodohan. Oke, saya ke Bung Karel. Bung Karel sebagai orang yang sudah cukup lama menekuni bidang profesi advokat dan juga mengkhususkan diri dalam praktek-praktek pidana, jika melihat apa yang berkembang saat ini di KPK, ya seperti tadi Pak Alex Marwata sudah mengkonstatir, ya mungkin Pak Alex Marwata melihat ada gejala-gejala yang tidak baik di sejumlah penyidik KPK yang melakukan langkah-langkah blunder, dan itu berarti sudah di luar SOP KPK. Nah, bolehkah kita katakan bahwa KPK ini independensinya sudah tidak ada lagi, sehingga mudah dikendalikan oleh tangan-tangan di luar KPK? Nah, kalau saja kemarin kita lihat dalam kasus Jampitsus dikuntit dan dibuntuti, kemudian ternyata pelaku pembuntutan dan penguntitan ini adalah oknum Densus 88 dari Jawa Tengah yang bekerja di luar kendali Kadensus, bekerja di luar kendali institusi di mana dia seharusnya melaksanakan tugas-tugasnya, tapi dia berbelok arah. Dan berbelok arahnya itu ternyata dikendalikan oleh kekuatan, kekuasaan, kewenangan di luar Densus 88. Nah, apakah dalam kasus yang terkait dengan penyidikan kasus Harun Masiku yang pada saat sekarang ini menempatkan Hasto Kristianto dipanggil sebagai saksi dan semakin menghebohkan karena perilaku penyidik di sana yang tidak sesuai dengan SOP KPK, tidak sesuai dengan KUHAP dan hukum acara yang diatur di dalam undang-undang tentang KPK. Apakah kebenaran tentang
kelompok penyidik seperti ini bekerja di luar kendali pimpinan KPK atau diarahkan dari pihak eksternal sebagaimana dikatakan oleh Alex Marwata. Bagaimana Bung Karel melihat peristiwa ini? Ya. Kalau saya melihat KPK awal, pertengahan sampai sekarang, di awal itu bagus, di pertengahan sudah mulai unsur politik campur tangan. Kebetulan saya waktu itu kuasa hukumnya Anas, saya melihat ada intervensi dari kekuasaan ketika kasus Anas. Kemudian itu terbukti juga di persidangan. Anas tidak terbukti melakukan korupsi proyek Hambalang, tapi dia terbukti terkait dengan ketika Anas ini mencalonkan jadi ketua umum. Artinya kan pengembangan, sementara tuduhan pertamanya itu tidak terbukti, tuduhan primernya tidak terbukti. Dari situ sudah kelihatan ada intervensi. Kemudian apalagi setelah undang-undang KPK dirubah. Nah, terkait dengan tadi Alex Marwata mengatakan bahwa jangan sampai penyidik KPK itu diintervensi dari pihak luar, diarahkan pihak luar. Maksudnya apa? Apakah diarahkan pihak luar itu diarahkan oleh pihak Hasto atau diarahkan oleh pihak yang lawannya Hasto? Nah, ini sama-sama kan. Seorang penyidik profesional harusnya secara profesi dia tidak bisa diintervensi. Bahkan diintervensi atau diarahkan sama pimpinannya pun juga tidak, ya. Karena penyidik itu adalah independen. Bukan begitu kan, Bang Alphonse? Betul. Nah, karena penyidik itu independen, dia tidak bisa diarahkan, tidak bisa juga diintervensi. Dia punya standar tersendiri, apalagi kalau dia penyidik Polri, tentu sudah melalui jenjang pendidikan yang baik. Kalau sampai dia bisa diarahkan, ya saya pikir apakah pendidikan yang salah, atau dia punya perilaku, atau dia punya mental, ya, atau dia punya attitude itu yang memang harus dibenahi di sini. Itu menurut kacamata saya. Kemudian, kenapa Alex Marwata sampai mengatakan begitu? Apakah Alex Marwata juga melakukan arahan-arahan ke penyidiknya? Dan tentu bertentangan ya dengan KUHAP karena penyidik itu independen. Ada kasus penyidik itu pasti sudah diyakini adalah seorang profesional, apalagi kalau dia dari kepolisian itu kan sudah pilihan dan pangkatnya juga perwira menengah, ya setidaknya komisaris polisi. Tapi faktanya begini, di sana terjadi pelanggaran prosedur sehingga masuk kepada kategori unprofesional, ya, mereka melacurkan profesi mereka. Sebagai contoh, Kusnadi ketika digeledah, diinterogasi dan disita semua barang, penyidik Rosa Bekti Purbo sama sekali tidak menjelaskan terlebih dahulu, ya, menyatakan identitasnya seperti apa, memperlihatkan surat perintah untuk dia melakukan tugas penggeledahan, ya, surat perintah kepada dirinya untuk melakukan penyitaan, ya, bahkan sekedar menunjukkan pangkatnya apapun tidak ada. Dia hanya menyebutkan dirinya adalah bernama Rosa, ya. Lalu peristiwa yang sebetulnya singkat tetapi 3 jam lebih, Kusnadi ada di dalam sebuah ruangan dan dia karena di KPK dia ketakutan betul. Bayangan dia itu langsung jangan-jangan dia sebentar lagi jadi tersangka. Nah, langkah-langkah seperti ini kan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan prosedur, baik diatur di dalam KUHAP maupun diatur di dalam hukum acara Undang-Undang KPK. Terlebih-lebih perlakuan penyidik Rosa terhadap Kusnadi itu seakan-akan Kusnadi ini seseorang yang tertangkap tangan, tengah melakukan tindak pidana lalu diambil, digeledah dan diinterogasi. Bahkan dengan menempatkan Kusnadi di salah satu ruangan selama 3 jam tanpa kejelasan dia sebagai apa. Dia datang ke KPK sebagai saksi juga tidak. Ini dia sudah masuk dalam kategori perampasan kemerdekaan dan perampasan barang milik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pertanyaannya,
apakah ini layak terjadi di sebuah gedung KPK yang selama ini kita bangga? Ya, kalau kita masuk di KPK itu kita merasa dompet kita aman, kita nggak pernah diminta-mintain duit. Tetapi peristiwa penyimpangan yang akhir-akhir ini terjadi di semua strata di sana menempatkan posisi KPK harus kita selamatkan. Ya. Menyelamatkan itu dengan cara apa? Tentu benahi penyidikan yang terjadi selama akhir-akhir ini sebagai hal yang bertentangan dengan hukum acara itu harus diluruskan. Ya. Jadi penyimpangan itu nyata terjadi. Bagaimana kita mau katakan mereka profesional? Ya, makanya saya katakan penyidik-penyidik yang katanya pilihan tanda kutip ya, itu ternyata melakukan tindakan-tindakan yang sembrono. Saya katakan ini gaya-gaya preman lah ya. Mungkin preman masih lebih sopan. Ini nggak sopan, dia pakai baju KPK, ya, dibayar oleh KPK di gedung KPK. Dia tega-teganya menipu seorang Kusnadi. Ini bukan sekedar berbohong. Sudah ya. tingkatnya tipu. Sudah ya. menipu. Ya. Menipu, dia dibilang dipanggil Memperdaya. oleh Bapak, ya. Sampai di atas diinterogasi, ditekan, dipaksa. Mungkin selama 3 jam itu dalam bentuk tekanan. Di salah satu pihak Kusnadi mempertahankan, di lain pihak dia paksa. Ini yang terjadi. Itu menurut, kalau saya ditempatkan seperti itu juga mungkin akan sama, saya akan melawan. Itu. Nah, orang seperti Rosa ini nggak layak untuk menjadi penyidik. Harusnya pimpinan KPK ya, ini mencopot dia. Ini tidak layak mencemari nama KPK. KPK sekarang ini walaupun sedang terpuruk, tapi masih ada harapan untuk menjadi baik, menjadi benar dalam rangka pemberantasan korupsi. Tapi kalau cara-cara seperti ini, aduh, mungkin ya untuk tingkat polsek kalau kapolseknya benar, bersih ya, masih lebih baik daripada KPK ini. Tapi kalau tingkat polseknya sama seperti itu ya itulah yang terjadi di negara ini ya. Mudah-mudahan aja Presiden bisa mendengar ini, segera memperbaiki. Kalau nggak bisa memperbaiki ya mudah-mudahan Presiden berikutnya yang kita harapkan karena punya ketegasan seperti Pak Prabowo. Dan mungkin begini Bang Ara dan Bang Petrus, agak mengherankan dan mungkin saja perlu untuk menggugah kesadaran kita bersama. Bagaimana caranya kelakuan-kelakuan tidak terpuji atau yang tercela daripada penyidik KPK serupa ini bisa dikoreksi. Nah, sejak saat itu barangnya pemberitaan terhadap ini, tapi tidak satu pun pihak daripada pemirsa atau penegak hukum ataupun yang praktisi-praktisi hukum yang juga mengkoreksi ataupun mengkritisi hal ini karena ini sangat memalukan. Nah, mungkin media seperti ini kita jangan sampai dianggap kalau kita berbicara tentang hal-hal seperti ini kok tidak menghormati KPK seolah-olah atau kita menyerang integritas ataupun kewenangan penyidik. Bukan, justru ini adalah kontrol sosial dari masyarakat untuk meluruskan bahwa masyarakat itu tidak sebodoh apa yang mereka persangkakan. Masyarakat yang menonton ini juga ingin melihat KPK yang lebih berwibawa, yang lebih baik karena masih ada harapan. Masyarakat punya kepercayaan bahwa KPK sebagai lembaga super body itu harusnya bermartabat, harusnya berintegritas dan berkompeten untuk melakukan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan. Kapan penyelidikan? Kapan penyidikan? Ini masih tahap penyelidikan kok dengar-dengar ini saksi. Belum sampai ada ketersangkaan, apakah itu tersangka atau harus saksi. Apalagi Kusnadi bukan siapa-siapa. Kenapa dia mesti diangkat, dibawa, dimasukkan ruangan, digeledah? Apa praktek serupa ini? Ini seperti tadi kata Pak Karil, preman. Nanti setiap orang di jalan KPK datang periksa orang, geledah orang. Apa begitu praktek penegakan hukum? Saya menduga Rosa bisa bertindak seperti ini karena ada lampu hijau dari pimpinan KPK. Kalau tidak ada lampu hijau dari pimpinan KPK pasti sudah ditindak. Ternyata kan pimpinan KPK bilang Rosa ini kan punya 2 pimpinan. Sebagai penyidik KPK, pimpinan dia itu adalah pimpinan KPK, tapi sebagai anggota Polri yang penyidik, pimpinan dia adalah Kapolri. Ya. Jadi mungkinkah 2 pimpinan ini salah satu melakukan intervensi? Bisa aja, bahkan dua-duanya mungkin intervensi ya. Tapi yang jelas sekarang Rosa ini adalah penyidik KPK. Tentu karena di gedung KPK dia melakukan pemeriksaan terkait dengan KPK juga, dengan tugas-tugas KPK. Peluang yang lebih besar intervensi adalah dari pimpinan KPK. Kalau pimpinan KPK tidak intervensi, dia pasti sudah dikesampingkan. Kalau tidak dipecat ya tidak pernah. Atau ada kemungkinan ketiga, Rosa diintervensi oleh
orang lain selain pimpinan KPK maupun pimpinan Polri. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa Alexander Marwata hari ini bilang jangan coba-coba dengar daripada pesan sponsor luar atau apapun. Berarti Alex Marwata berpretensi bahwa ini ada orang lain yang membisikkan atau apa seperti itu kira-kira. Kalau sampai itu terjadi, Alex Marwata harus tindak dong. Kalau dia ada kecurigaan, dia tindak dong. Di Kan dalam ini masih banyak. di dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu menyatakan bahwa intervensi dalam penyidikan penuntutan tindak pidana korupsi itu datangnya dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau dari kekuatan politik lainnya. Nah, kita lihat sejak revisi Undang-Undang KPK ini, maka posisi KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Nah, sehingga pergunjingan di tengah masyarakat itu bahwa KPK atau oknum penyidik KPK dalam penyidikan kasus Harun Masiku itu potensial diintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Nah, kalau kita bicara tentang kekuasaan eksekutif, berarti Presiden ke bawah Kapolri, Polri masuk ke penyidik KPK. Nah, sehingga kalau tadi Alex Marwata mewanti-wanti bahwa kalau dia penyidik KPK ketahuan bekerja berdasarkan arahan dari pihak eksternal, menurut saya eksternal yang dimaksud oleh Alex Marwata bisa saja dari kekuatan eksekutif. Apalagi disebut-sebut kasus ini memang kaitannya dengan aktivitas Hasto Kristianto yang akhir-akhir ini sangat vokal terhadap penguasa. Ya, baik terkait dengan internal partai yang sekarang ini sedang tidak baik-baik saja berhadapan dengan Jokowi, maupun kepentingan lain yang lebih besar yang selama ini sering dikritisi oleh Hasto selama hampir 1 tahun. Sehingga kemudian Hasto lalu menjadi target. Profesor Magni Suseno menyatakan bahwa penegak hukum kalau menjadi alat kekuasaan, ya, maka hukum akan hancur. Dan kehancuran hukum kita ini sudah ada di depan mata kita. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Nah, bagaimana caranya kita menyelamatkan KPK, menyelamatkan marwah Polri? Karena bagaimanapun baik buruknya wajah KPK itu juga tergantung dari bagaimana mayoritas penyidik KPK yang dari Polri itu bekerja sesuai dengan keterampilannya, pengetahuan yang dia miliki, keahlian yang sudah dibekali selama ini. Kira-kira begitu. Ya, saya kira memang penyidik-penyidik KPK yang direkrut dari Polri, mereka telah melalui berbagai jenjang pendidikan, pendidikan dalam hal kepenyidikan, dan mereka terpilih dari antara kelompoknya. Sehingga seharusnya apa yang mereka kerjakan tuh sudah ada pakemnya. Kalau udah kitab suci mereka hafal benar ayat demi ayat situ. Tapi apa yang sekarang terangkat ke permukaan ini menunjukkan betapa lemahnya kemampuan mereka di dalam menegakkan hukum, sehingga cara-cara menegakkan hukum yang sesuai aturan sepertinya ditinggal. Atau mungkin saja karena terlalu lama, terlalu sering menegakkan hukum, akhirnya kepekaan untuk bekerja secara proper itu menjadi hal yang terabaikan. Seperti contoh mungkin, kalau di ruang gawat darurat, seorang dokter melihat pasien berdarah-darah, kan dia biasa-biasa saja, karena tiap hari dihadapi itu. Kalau kita orang awam lihat ini kok berdarah harus cepat ditolong. Nah, jangan-jangan penyidik-penyidik KPK ini juga terlena ketiduran di dalam profesi itu, jadi dianggap biasa saja, tanpa dia sadari bahwa apa yang dia lakukan itu menimbulkan keresahan atau masyarakat jadi bertanya-tanya, praktik profesional kayak apa yang terjadi di KPK, sedang kemana arah penegakan hukum yang kita banggakan dan kita andalkan KPK sebagai garda terdepan dalam membongkar perkara-perkara besar seperti korupsi begitu. Nah, Ya. Saya ini berharap mungkin di era Jokowi sekarang kita nggak bisa berharap banyak. Ya, Jokowi ikut merontokkan kepercayaan hukum dari masyarakat kepada hukum kita. Mudah-mudahan ada harapan dengan Presiden baru Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo dengan ketegasan militernya, ketegasan militer artinya bukan menekan rakyat, tapi memperbaiki hukum.
siapapun penegak hukum yang coba main-main itu tindak, harus itu. Kita punya harapan seperti itu. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak mengikuti jejak Jokowi yang dalam hal hukum ini kelemar-kelemar, tapi bermain di belakang. Di depan kelihatannya baik, manis ya, menarik simpati, tapi di belakang dia main. Sehingga tipu-tipu itu muncul dari omongannya Jokowi juga. Kita lihat kan ketika Gibran dia bilang belum layak, tahu-tahu jadi. Nah, sekarang juga Kaisang dia bilang nggak usah menurut Julhas, tapi nggak lama lagi kita lihat jadi juga. Jadi apa yang dikatakan Jokowi untuk menarik simpati masyarakat, faktanya beda. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak meniru itu, sehingga hukum kita bisa tegak, bisa jelas, ada kepastian hukum. Itu yang saya harapkan. Menurut saya Pak Prabowo ke depan sebagai presiden perlu memperhatikan kembali badan-badan yang mengawasi lembaga-lembaga penegak hukum ini. Seperti yang lalu, jangan sampai Polhukam itu cuma bahagian mengkoordinir dan cuap-cuap saja, tapi bisa tegas. Karena apa? Kalau di KPK seperti ini, praktek buruk seperti ini, siapa yang tegur? Dan presiden tahu. Kalau di polisi, penyidikan atau pelanggaran hak-hak asasi seperti ini, begini, siapa yang tegur? Di kejaksaan, di pengadilan. Sekarang kayaknya kok masyarakat itu berada dalam tengah-tengah kegalauan, kayak berada di tengah-tengah sarang mafia penegak hukum ini. Cari keadilan dari polisinya, begitu macam datang ke kejaksaan, datang di KPK, datang di pengadilan. Terus seolah-olah pemerintah ini, presiden kayaknya seperti bebek lumpuh, tidak berdaya apa-apa. Fungsi-fungsi pengawasan, Kompolnas, Komjak dan sebagainya ini harus direvitalisasi. Aturan-aturan di mana mereka punya tangan kuat untuk memberikan saran, teguran ataupun arahan. Jangan cuma datang seperti Kompolnas taruhlah, hanya datang buat keliling-keliling di Polda ataupun di Kapolri hanya untuk berbaik-baik agar semua dianggap baik. Artinya menurut Bung Alphonse, Menko Polhukam harus memperkuat kelembagaannya. Betul. Apalagi seorang Menko Polhukam itu juga sekaligus menjadi ketua Kompolnas. Betul. Nah, mengapa seorang Menko Polhukam juga tidak bisa menjadi ketua Komisi Yudisial, ketua Komisi Kejaksaan? Karena di bawah Menko Polhukam itu institusi seperti Kejaksaan, Polri, pengadilan dan lain-lain itu kurang lebih 12 kementerian ada di bawah Menko Polhukam. Jadi dalam rangka pemerintahan yang baru, mestinya ketika DPR lumpuh, ya, lembaga-lembaga pengawas internal juga tidak berfungsi atau mandul, harusnya Menko Polhukam ini harus menjadi penggerak, merevitalisasi semua lembaga pengawas supaya ada di bawah satu tangan atau satu lembaga yang secara fungsi dia bisa masuk ke pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan kepolisian. Ya. Ya. Jadi langsung di bawah kendali seorang Menko Polhukam sehingga bisa mengurangi beban misalnya presiden. Presiden nggak mungkin bisa mengawasi ini semua, ya. Atau komisi kejaksaan dengan komisi kepolisian. Mereka itu kan tidak punya undang-undang tersendiri yang mengatur tentang fungsi tugas mereka. Mereka masih diatur, Kompolnas diatur di dalam undang-undang kepolisian, komisi kejaksaan juga demikian. Tetapi kalau kita bandingkan dengan komisi yudisial, walaupun diatur dengan undang-undang tersendiri, juga banci. Dia tidak produktif. Ya, kita berperkara di berbagai pengadilan, semua KUHP, kasih uang habis perkara. Nah, praktek-praktek seperti ini kan tidak berkesudahan. Di Polri juga begitu, masyarakat kecil ketika berurusan dengan persoalan keadilan, ya mengeluh. Ya, ini yang seperti kata Pak Karel tadi kan, konsep penegakan hukum negara ini sedang menghadapi masa kelabu, remang-remang cenderung sedang mengalami kerusakan. Nah, apakah nanti pada pemerintahan baru akan membiarkan kondisi ini lebih larut, ataukah harus ada perbaikan? Presiden yang baru terpilih ini punya tantangan tersendiri, karena kalau kita lihat kemarin di Kejaksaan Agung ada pengintaian karena ceritanya jampitsusnya ada begini begitu dan sebagainya. Tapi ya seperti itu, karena juga tidak tertutup kemungkinan di sana pun jadi sarang mafia. Di kepolisian seperti itu, menggoreng-goreng perkara. Di KPK juga seperti begini jadinya.
di pengadilan, hakim-hakim juga begitu kerjaannya. Nah, kemana kira-kira rakyat kecil yang mengharapkan keadilan ini? Seperti yang Pak Petrus bilang tadi, Menko Polhukam harus kuat. Saya setuju, tapi Menko Polhukam juga harus punya integritas, ya, punya kapabilitas, punya keberanian juga, bukan melawan presiden ya, tapi berdebat dengan presiden. Harus Berargumentasi dengan berani presiden. berbeda pendapat. Ya, jangan sampai dia cuma pembantu presiden saja, ya. Terus tanpa punya keberanian, tanpa punya kewenangan, tanpa punya integritas. Atau waktu menjabat, iya. Begitu tidak menjabat kayak Pak Mahfud, kritik lagi. Padahal apa yang dia kerjakan dulu waktu dia jadi Menko Polhukam, dia tidak mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Nah, kita juga berharap Pak Mahfud buka semua. Ketika dia jadi Menko Polhukam, di mana kendalanya? Sehingga dia nggak bisa Dia berbuat. diintervensi atau tidak? Diintervensi tidak. Dia harus buka semua. Kalau dia nggak buka ya sama juga. Dia nggak bedanya sama penegak hukum yang lain ya. Nggak punya keberanian untuk memperbaiki bangsa ini. Kita mentargetkan 2045 adalah Indonesia emas. Kalau caranya seperti ini, Indonesia perunggu. yakin nggak kita? Ya, dulu zaman Pak Harto, kita tahun menjelang tahun 2000 kita sudah tinggal landas. Tapi ternyata sampai sekarang masih tinggal di landasan. Nggak tinggal landas. Jangan-jangan Indonesia emas juga cuman semboyan saja, slogan-slogan muluk-muluk saja, karena arahnya nggak jelas, nggak kelihatan sekarang. Penegakan hukumnya nggak jalan. Itu yang dimaksud Indonesia Emas itu ya Emas Jawa. Nah, itu Kebanyakan ya. emas di sana kan. Yakin nggak kita Indonesia emas 2045? Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjawab dengan kinerjanya. Kita ada harapan karena ini presiden baru. Tapi kalau tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ketiga masih gayanya masih ngikutin gaya Jokowi, ya ampun deh. Apes bangsa ini. Kita kembali ke laptop. Melihat kasus Harun Masiku ini sudah 5 tahun ya, dari tahun 2020. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK itu menyatakan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan suatu tindak pidana korupsi yang sedang dia tangani manakala sudah 2 tahun penyidikan dan penuntutan tapi tidak selesai-selesai. Nah, terhadap kasus Harun Masiku, mungkinkah pasal 40 Undang-Undang tentang KPK ini bisa diterapkan? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan terakhir dalam bedah kasus kita pada malam hari ini. Kalau menurut saya, mungkin untuk kasus Harun Masiku, kalau saya di KPK, saya selalu berandai-andai kalau saya di KPK, mungkin tidak akan ada penghentian penyidikan. Kenapa? Karena indikasi terjadinya penyuapan dari 3 orang yang sudah jadi terpidana itu ada. Persoalannya, masalahnya adalah KPK kapan bisa menangkap Harun Masiku? Ayo dong tangkap. KPK sudah diberi kecanggihan alat sadap ya, diberikan fasilitas yang luar biasa. Kalau nggak bisa menangkap seorang Harun Masiku, sebaiknya suruh mundur aja tuh petugasnya yang ditugaskan untuk itu. Atau di SP3 supaya dia menjadi jinak. Ya, dengan bisa SP3 juga. dia merasa tidak dikejar lagi, dia kembali. Karena syarat untuk dibuka kembali penyidikan setelah di SP3 itu antara lain kalau ada bukti baru Ya, atau ada putusan pra-peradilan. Ya. Jadi dengan dihentikan dia menjadi jinak, ya pulang, ya tangkap. Ya, Itu salah satu solusi juga. ya itulah pakai ilmu tipu-tipunya Rosa. Ya. Memang konsep baru Undang-Undang KPK ini dilematis. Di satu sisi seperti 2 tahun, tapi undang-undang ini tidak retroaktif kan, tidak berlaku surut. Kalau 2 tahun yang bagaimana? Bagaimana mulai kapan? Apakah udah jadi seperti ini? Ini sudah bolak-balik penyidikan, penuntutan terhadap ini baru 2 terdakwa ya, 2 terpidana. Jika dilihat dari surat dakwaan jaksa, ya, tuntutan jaksa, pertimbangan hakim dan seluruh barang bukti yang ada di sini, sebetulnya memeriksa saksi Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan nggak ada manfaatnya, karena perkara ini kan sudah disidik oleh KPK, ya.
penyidikan, penyelidikan, penuntutan semua di tangan KPK dan tidak ketemu. Jadi setiap keterangan siapapun sudah ada di sana. Sudah ada di sini. Jadi sekarang ini kalau periksa Hasto untuk soal suap ini, apakah dia ada informasi baru? Apalagi kalau dia dapat informasi baru tapi Harunnya tidak ada, bagaimana ini bisa jalan? Jadi jangan sampai mereka ingin menangkap Harun dan mengorek informasi dari Hasto tapi numpang mendompleng di kasus suap Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan. Karena itu masyarakat menduga karena Hasto vokal ini dijadikan alat untuk menekan Hasto. Masyarakat menduga dan dugaan itu saya kira masuk akal, ya. Makanya ada rasio legis ya. Nah, ada alasan yang logis bahwa Hasto terlalu vokal menurut mereka. Menurut kami sebagai rakyat biasa, Hasto nggak vokal, dia menyampaikan apa adanya kok. Itu supaya bagian rakyat dari mencerdaskan. pendidikan politik. Iya.